Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 369. Ketika Agung Sedayu mengajukan rencana kepada Ki Gede dan Ki Demang untuk memberikan sesuluh kepada orang-orang yang dianggap sekedar terlibat dan ikut-ikutan, maka Ki Gede dan Ki Demang tidak berkeberatan. Namun Ki Gede berkata, "Tetapi ingat, Ki Gede Kebolungit belum tertangkap." Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Ia pun menyadari bahwa Ki Gede Kebolungit masih mungkin memberikan gangguan pada orang-orang yang sedang beristirahat di padepokan itu. Hari dan malam berikutnya tidak terjadi sesuatu. Namun ternyata bahwa mereka masih harus berada di tempat itu lebih lama lagi. Ki Gede masih terlalu lemah. Sementara keadaan Ki Bekel Wadas Miring masih juga mengkhawatirkan. Beberapa orang justru telah kehilangan kesempatan untuk kembali ke Madiun, karena luka-lukanya yang parah, harus menyusul kawan-kawannya yang gugur. Memang terasa sangat menyakitkan hati. Yang gugur di peperangan agaknya tidak begitu terasa pahit. Tetapi mereka yang terluka parah, namun ternyata jiwanya akhirnya tidak tertolong juga. Dalam keadaan yang demikian, maka hampir setiap orang sempat menilai akhir dari satu peperangan. Menang atau kalah, kematian dan bahkan kadang-kadang terinjak-injaknya tata nilai kehidupan yang seharusnya berlaku dalam hubungan antar manusia. Namun peperangan itu masih juga membakar zaman dan setiap pergeseran sikap dan benturan kepentingan. Seakan-akan tidak ada cara lain yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di antara makhluk yang mempunyai akal budi itu. Namun pada malam berikutnya, ketenangan di padepokan itu mulai terganggu. Para penghuni padepokan itu, yang semula sempat beristirahat dengan tenang, telah dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Ketika malam di hari berikutnya itu melewati pertengahannya, beberapa orang pengawal telah menghampiri kawan-kawan mereka yang bertugas di sudut padepokan itu. Tetapi mereka terkejut bukan buatan. 5 orang yang bertugas di tempat itu sudah tidak berdaya sama sekali. 4 orang terluka. 2 di antaranya luka sangat berat, sedang seorang telah gugur. Namun yang masih hidup semuanya telah pingsan. "Apa yang terjadi?" bertanya para pengawal yang datang. Orang yang terluka agak ringan yang pertama sadar sempat bercerita, bahwa mereka tiba-tiba saja telah diserang oleh beberapa orang yang tidak mereka kenal. Demikian tiba-tiba, sehingga mereka tidak sempat berbuat apa-apa. Yang terjadi kemudian, mereka tidak tahu apa lagi yang terjadi. Pemimpin kelompok dari para pengawal yang akan menggantikan mereka itu pun kemudian telah memberitahukan, bahwa seorang di antara mereka telah terbunuh, sedang yang lain masih mempunyai kemungkinan hidup. Karena pada mereka masih terdapat tanda-tanda hidup itu. 2 orang dari para pengawal yang baru datang untuk menggantikan kawan-kawannya itu pun segera kembali untuk memberikan laporan tentang kawan-kawannya yang mengalami serangan itu. Dalam waktu yang singkat, peristiwa itu telah tersebar di seluruh padepokan. Para pengawal yang tertidur segera dibangunkan. Sementara itu, para pemimpin dari Tanah Perdikan dan dari Pegunungan Sewu pun segera datang ke tempat peristiwa itu terjadi. Namun tabib yang merawat Ki Gede tetap mohon agar Ki Gede Menoreh untuk sementara tetap berada di tempatnya. "Biarlah Agung Sedayu menyelesaikannya," berkata tabib yang merawat itu. Dalam waktu yang singkat, Agung Sedayu, Gelagah Putih, Prastawa dan Ki Demang Selagilang telah berada di tempat itu. Mereka berkesimpulan bahwa yang melakukan itu tentu Ki Gede Kebolungit atau kepercayaannya. Mereka tentu orang-orang yang berilmu tinggi. Namun orang yang terluka itu tidak dapat mengatakan berapa orang yang telah datang menyerang mereka. Mereka berpakaian serba hitam, sehingga sulit untuk dilihat di gelapnya malam, jawab orang itu. Yang lain yang kemudian sadar, juga memberikan jawaban yang sama. "Bawa mereka ke tempat perawatan," berkata Agung Sedayu dengan nada rendah. Orang-orang yang terluka dan yang telah gugur itu pun kemudian dibawa ke barak yang dipergunakan untuk merawat orang-orang yang terluka. Sementara yang gugur telah dibaringkan di pendapa bangunan induk padepokan itu. Kemarahan nampak membara di wajah Ki Gede Menoreh. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun demikian, Agung Sedayu telah memerintahkan seorang penghubung untuk dengan cepat memerintahkan penjagaan di sekitar bangunan induk diperkuat. "Cepat, sekarang. Mungkin mereka memanfaatkan saat-saat kita terpaku di sini," berkata Agung Sedayu. Prastawa yang mendengar perintah itu telah menjadi cemas pula. Karena itu, maka ia pun berkata, "Marilah bersama aku."
Lalu katanya kepada Agung Sedayu, "Aku minta izin untuk berada di pendapa bersama Paman." Agung Sedayu mengangguk. Jawabnya, "Baiklah. Hati-hati." Sejenak kemudian maka Prastawa bersama penghubung itu telah berada di depan pendapa. Dengan tegas Prastawa telah memerintahkan penjajagan di sekitar bangunan induk itu diperkuat 2 kali lipat. Berlapis, perintah Prastawa. Prastawa sendiri kemudian tidak beranjak dari lingkungan bangunan induk itu. Ia menyadari bahwa langkah yang diambil oleh Ki Gede Kebolungit tidak lagi memperhitungkan harga diri dan unggah-ungguh pertempuran. Mereka mengambil jalan apapun juga untuk melepaskan dendam mereka, sementara Ki Gede masih terlalu lemah. Sementara itu Agung Sedayu telah mengatur ulang tempat-tempat yang harus mendapat pengawasan. Setiap kelompok yang sedang bertugas harus dilengkapi dengan kentongan yang dapat dibunyikan kapan saja diperlukan, karena ternyata bahwa mereka menghadapi lawan yang licik namun berilmu tinggi. Di sisa malam itu, Agung Sedayu dan para pemimpin dari Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu itu tidak sempat tidur. Mereka berkeliling, menghampiri setiap petugas di semua sudut padepokan. Terutama di tempat-tempat yang dindingnya terbuka. Kalian harus mengawasi sebaik-baiknya tempat-tempat terbuka itu. Mereka akan dapat keluar masuk dengan leluasa. Besok, dinding yang terbuka itu harus ditutup dengan cara apapun, berkata Agung Sedayu pula. Tetapi sampai saatnya matahari terbit, ternyata tidak terjadi lagi sesuatu yang dapat menggelisahkan para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan dari Pegunungan Sewu. Demikian matahari mulai nampak membayang di langit, maka rasa-rasanya hati para pengawal yang berada di padepokan itu menjadi lega. Di siang hari mereka tidak perlu merasa cemas. Mereka akan dapat melihat kedatangan orang-orang yang mendendam itu, dan bertempur beradu dada. Tetapi di malam hari mereka dapat merunduk dan menyerang dengan licik, justru ketika para petugas sedang lengah. Ketika matahari mulai naik, maka para pengawal telah berusaha menutup kembali dinding-dinding yang terbuka. Meskipun tidak serapat sebelumnya, namun dapat sedikit menghalangi orang-orang yang akan keluar dan masuk ke padepokan itu. Menurut perhitungan para pengawal, maka Ki Gede Kebolungit tidak akan datang dengan pasukan segelar sepapan dan menyerang secara terbuka. Ki Gede Kebolungit tentu memerlukan waktu untuk menghimpun orang-orang yang dapat diajak bekerja bersama. Jika ia datang dengan tergesa-gesa, maka yang akan terjadi tentu seperti sulung menjelang api. Tumpas menjadi abu, berkata salah seorang pemimpin kelompok. Tetapi ternyata Agung Sedayu masih memperingatkan bahaya kedatangan sebuah pasukan. Mungkin dengan sedikit memfitnah, Ki Gede Kebolungit akan dapat bekerja bersama dengan prajurit Madiun yang meninggalkan kota dan tidak segera dapat berhubungan dengan induk pasukannya. Mereka tentu akan mudah mendapat keterangan yang tidak sebenarnya dari perkembangan keadaan di Madiun. Karena itu, maka Agung Sedayu masih memerintahkan untuk selalu mengawasi keadaan. Bahkan di sebelah-menyebelah dinding yang rusak yang dengan seadanya diperbaiki, Agung Sedayu telah memerintahkan membuat panggungan sederhana, sekedar dapat memuat 2 orang untuk mengawasi keadaan, bukan saja di sekitar padepokan itu, tetapi juga pada dinding yang rusak itu meskipun sudah ditutup. Demikianlah, maka para pengawal sehari penuh telah bekerja keras menutup kembali dinding yang rusak, membangun beberapa panggungan sederhana, memperbaiki pintu gerbang dan membuat tempat-tempat yang paling mapan untuk bertugas mengawasi keadaan. Meskipun kita akan tinggal di sini hanya untuk 2-3 hari, tetapi dalam 2-3 hari itu, kita tidak mau lagi mengalami perlakuan yang sangat licik itu, berkata Agung Sedayu kepada para pengawal. Ketika malam kemudian tiba, maka Agung Sedayu terpaksa minta Ki Gede untuk berada di dalam. Bukan apa-apa Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Hanya sekedar berhati-hati. Apa salahnya kita berhati-hati dalam keadaan yang gawat seperti ini? Ki Gede tidak menjawab. Tetapi ia sebenarnya merasa kurang mapan untuk berada di ruang dalam dari bangunan induk itu. Ia lebih senang berada di luar, karena dengan demikian ia merasa berada dalam satu lingkungan dengan para pengawal yang hilir mudik di halaman. Namun ternyata malam itu Agung Sedayu benar-benar merasa keberatan jika Ki Gede tetap berada di pendapa. Kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi, karena jika Ki Gede berada di pendapa, kemungkinan dibidik dari jauh akan dapat lebih besar terjadi daripada jika Ki Gede berada di dalam. Akhirnya Ki Gede tidak dapat menolak lagi. Dibantu oleh tabib yang merawatnya dan Agung Sedayu, maka Ki Gede pun telah beringsut ke ruang dalam bangunan induk.
Namun sebelumnya bangunan induk itu telah diamati dengan teliti oleh Agung Sedayu, Gelagah Putih, Prastawa dan beberapa pengawal yang lain, sehingga mereka yakin bahwa Ki Gede tidak akan mengalami kesulitan jika ia berada di dalam. Tidak ada perlengkapan rahasia yang akan dapat mencelakakannya. Meskipun demikian, Prastawa tidak meninggalkan Ki Gede hanya dijaga oleh para pengawal. Tetapi Prastawa dan tabib yang merawatnya, selalu berada di dekatnya. Sementara itu, di setiap ruang di dalam bilik itu mendapat pengawasan yang cermat, karena tidak mustahil bahwa ada lorong-lorong rahasia yang dapat dipergunakan oleh orang-orang padepokan itu untuk menyerang Ki Gede. Sedangkan Agung Sedayu dan Gelagah Putih bersama-sama dengan Ki Demang Selagilang telah berada di antara para pengawal di seluruh lingkungan padepokan itu. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk melihat kesiagaan para pengawal. Namun kemudian mereka pun berhenti dan beristirahat di bangunan induk itu pula. Malam itu, beberapa pasang mata memang mengamati padepokan itu dari kejauhan. Namun mereka mengumpat tidak habis-habisnya karena semua jalan untuk masuk ke dalam padepokan itu telah ditutup. Untuk meloncat dinding mereka harus berpikir ulang, karena mereka pun sadar bahwa di balik dinding itu tentu terdapat para pengawal yang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun yang sebenarnya mereka cemaskan bukan para pengawal itu sendiri, tetapi tentu isyarat yang akan mereka bunyikan, sehingga orang-orang berilmu tinggi yang ada di padepokan itu akan berdatangan. Beberapa orang yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Kebolungit itu terpaksa menunggu. Mereka tidak dapat mengulangi keberhasilan mereka sebagaimana malam sebelumnya, karena dinding yang terbuka, baik yang telah dibakar oleh orang-orang Pegunungan Sewu maupun yang telah dirobohkan oleh Agung Sedayu dan para pengawal, telah ditutup. Kita akan menunggu kesempatan, berkata Ki Gede Kebolungit. Tetapi selama mereka berada di padepokan itu, kita akan selalu mengganggu mereka. Apakah mereka akan menduduki padepokan kita untuk selama-lamanya? Bertanya seorang pengikutnya. Aku kira tidak, jawab Ki Gede Kebolungit. Entah sepekan atau 2 pekan lagi mereka akan pergi. Mereka juga harus memperhitungkan perbekalan mereka. Perbekalan yang kita tinggalkan di padepokan itu memang dapat memperpanjang waktu itu. Tetapi hanya sekitar 2 pekan. Bekal yang mereka bawa dari Madiun tentu tidak seberapa banyak. Sementara itu mulut yang makan hampir berlipat 2. Mereka sendiri dan orang-orang kita yang tertawan. Mereka tentu hanya memberi makan sekedarnya kepada orang-orang kita, berkata salah seorang pengikutnya itu. Aku kira tidak. Mataram telah tumbuh menjadi negara yang besar. Mereka akan memperlakukan para tawanan sesuai dengan tata krama dan unggah-ungguh perang yang berlaku. Mereka tentu berusaha mempertahankan harga diri dan wibawa mereka, jawab Ki Gede Kebolungit. Tetapi katanya kemudian, namun segala sesuatunya tergantung kepada manusianya. Yang datang itu memang bukan prajurit Mataram. Tetapi mereka merasa diri mereka lebih layak menyebut diri mereka sebagai prajurit Mataram dari prajurit Mataram itu sendiri. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Namun mereka sadar, meskipun yang datang itu bukan prajurit Mataram itu sendiri, namun ternyata para pengawal itu juga memiliki kemampuan prajurit. Bahkan beberapa di antara mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Sejenak mereka masih berada di tempatnya. Mereka melihat bayangan cahaya obor yang menyala di balik dinding padepokan itu. Sambil menggeram Ki Gede Kebolungit telah bangkit sambil berkata, marilah. Biar iblis-iblis itu sempat beristirahat. Tetapi untuk selanjutnya tanah perdikan menoreh tidak akan pernah tenang. Pada satu hari, Agung Sedayu tentu akan menyesali kesalahannya yang pernah dilakukannya di padepokan ini. Demikian pula anak yang telah membunuh Putut Jalak Werit, dan apalagi Ki Gede Menoreh sendiri. Para pengikutnya hanya mengangguk-angguk saja. Namun mereka tidak mengatakan sesuatu. Terasa di hati mereka betapa dendam telah membakar jantung Ki Gede Kebolungit. Beberapa saat kemudian maka Ki Gede Kebolungit telah meninggalkan tempat itu. Berloncatan di antara batu-batu padas, diikuti oleh beberapa orang pengikutnya. Namun Ki Gede Kebolungit agaknya tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi 2 kali berturut-turut. Kekalahan di rumahnya di Madiun, dan kemudian padepokannya yang telah dipersiapkan untuk menjadi landasan perjuangannya, telah dihancurkan sama sekali. Sementara itu, keadaan padepokan Ki Gede Kebolungit yang telah diduduki oleh pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh serta pasukan pengawal Pegunungan Sewu itu nampak tenang, meskipun terasa ketegangan yang menyelinap di setiap jantung.
Mereka yang bertugas berjaga-jaga telah melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Tidak ada perasaan kantuk yang mengganggu. Mereka tidak mau mengalami nasib buruk sebagaimana terjadi atas kawan-kawan mereka sebelumnya. Bahkan mereka yang tidak bertugas pun kadang-kadang terbangun oleh mimpi buruk karena kegelisahan hati mereka. Agung Sedayu, Gelagah Putih, Prastawa dan Ki Demang Selagilang serta beberapa bekel pembantunya ternyata tidak dapat beristirahat cukup lama. Namun mereka juga menyempatkan diri untuk dapat tidur meskipun hanya beberapa saat, karena dengan demikian maka keadaan wadak mereka akan tetap terpelihara. Bahkan Ki Demang Selagilang telah memberikan izin kepada pembantu-pembantunya untuk tidur di pagi hari meskipun matahari telah terbit. Justru setelah matahari terbit, maka terjadinya kemungkinan buruk menjadi semakin berkurang. Malam itu pun telah dilalui dengan tanpa terjadi sesuatu yang dapat mengganggu. Ketika matahari terbit, terasa ketegangan pun menjadi berkurang. Para pengawal membiarkan kawan-kawan mereka yang bertugas malam untuk tidur nyenyak di dalam barak-barak yang kosong. Namun hari demi hari masih juga ditandai dengan kepedihan, karena masih saja ada di antara mereka yang tidak dapat tertolong karena luka-luka mereka, sebagaimana Ki Bekel Wadas Miring. Ki Demang Selagilang menjadi sangat kecewa, karena baginya Ki Bekel Wadas Miring adalah pembantunya yang paling baik. Dengan demikian maka ia harus membentuk lagi seorang yang akan menggantikan Ki Bekel Wadas Miring, yang dalam keadaan tertentu telah dapat menyelesaikan masalah-masalah penting. Pada hari yang kelima, maka keadaan Ki Gede telah menjadi semakin baik, sementara itu, di setiap malam apalagi di siang hari, tidak lagi terjadi gangguan-gangguan yang berarti. Namun para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan dari Pegunungan Sewu tidak menjadi lengah. Mereka selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun dalam pada itu, Ki Gede Menoreh dan Ki Demang Selagilang harus memperhitungkan perbekalan yang berada di padepokan itu. Meskipun mereka menemukan perbekalan yang ditinggalkan oleh para penghuni padepokan itu, namun mereka pun harus memberi makan para tawanan yang jumlahnya cukup besar. Karena itu, maka Ki Gede Menoreh pun telah mulai menimbang-nimbang untuk segera kembali ke Madiun. Tetapi tabib yang merawatnya masih minta agar niat itu ditunda barang 1-2 hari. Apakah perbekalan kita masih cukup 1-2 hari? Bertanya Ki Gede. Tetapi keadaan Ki Gede masih belum memungkinkan, jawab tabib itu. Kita tidak dapat mengurangi makan para pengawal. Bahkan para tawanan. Mereka tidak dapat berkorban terlalu banyak karena aku, berkata Ki Gede Menoreh. Kita akan melihat, apakah perbekalan itu masih cukup, berkata Ki Demang Selagilang. Ki Gede Menoreh termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, silahkan Ki Demang. Jika keadaan memang sudah memaksa, aku kira aku dapat menempuh perjalanan pendek ke Madiun. Bukan perjalanan pendek, potong tabib yang merawatnya. Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, silahkan Ki Demang. Kita harus tahu keadaan perbekalan itu. Ki Demang Selagilang pun kemudian bersama-sama dengan Agung Sedayu telah pergi ke tempat penyimpanan perbekalan. Terutama beras. Namun agaknya masih mungkin dipergunakan untuk 2-3 hari lagi, sehingga mereka masih dapat bertahan sampai keadaan Ki Gede menjadi bertambah baik. Namun dalam pada itu, Ki Gede Menoreh telah memerintahkan Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang untuk memikirkan rencana perjalanan mereka kembali ke Madiun dengan membawa tawanan sebanyak itu. Bahkan hampir sama banyaknya dengan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu. Kemungkinan buruk dapat terjadi di perjalanan, berkata Ki Gede Menoreh. Jika ada sekelompok kecil saja orang-orang yang menyergap iring-iringan kita dan dengan serta-merta dapat menerobos sampai kepada para tawanan, maka para tawanan itu akan dapat menjadi liar dan berusaha untuk melepaskan diri, atau bahkan pertempuran akan terjadi lagi dengan liar dan garang di perjalanan. Agung Sedayu dan Ki Demang mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan Ki Gede Menoreh. Perjalanan ke Madiun memang memerlukan satu perencanaan yang matang, sehingga tidak akan terjadi bencana di perjalanan. Sementara itu, Ki Gede Kebolungit beserta beberapa orang tengah berdiri di tepi sebuah jalan yang panjang, menuruni kaki gunung. Dengan wajah yang tegang Ki Gede Kebolungit memperhatikan jalan itu dari tikungan sampai ke tikungan. Bagian jalan ini adalah tempat yang paling baik untuk melakukannya, berkata Ki Gede Kebolungit. Beberapa orang yang menyertainya mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Gede Kebolungit berkata selanjutnya.
Pada saat para tawanan berada di potongan jalan yang pendek antara tikungan dan tikungan, maka iring-iringan itu akan kita sergap. Para pengawal dari Tanah Perdikan dan dari Pegunungan Sewu akan berada di sebelah tikungan, di depan dan di belakang. Pasukan mereka tentu akan terbagi. Di depan para tawanan dan kemudian di belakang. Yang ada di depan yang sudah melewati tikungan, dan yang di belakang yang belum sampai ke tikungan yang lain, akan memerlukan waktu untuk melibatkan diri dalam pertempuran di saat kita menyergap. Sementara itu, kita sudah berhasil menembus penjagaan yang tentu tidak akan sangat kuat, dan membangunkan kembali keberanian orang-orang kita yang sudah tertawan. Tetapi mereka tentu tidak lagi memiliki kekuatan dan kemampuan sebagaimana sebelumnya, berkata salah seorang yang menyertai Ki Gede Kebolungit. Tidak apa-apa. Bagi kita, orang-orang yang sudah menyerah adalah orang-orang yang telah hilang. Mereka adalah orang-orang tidak berarti lagi bagi kita, jawab Ki Gede Kebolungit. Jika demikian, kenapa kita mempersulit diri untuk berusaha membebaskan mereka, bertanya yang lain. Apakah aku mengatakan untuk membebaskan mereka? Justru Ki Gede Kebolungitlah yang bertanya. Tidak dapat tertolong karena luka-luka mereka, sebagaimana Ki Bekel Wadas Miring. Jadi apa yang akan kita lakukan? Bertanya salah seorang di antara orang-orang yang menyertainya. Kita membangunkan mereka agar mereka berani memberikan perlawanan. Kita memberikan senjata kepada mereka dan membiarkan mereka bertempur. Aku tidak peduli apakah mereka akan dapat melarikan diri atau akan mati di tangan para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan dari Pegunungan Sewu itu. Namun yang pasti, dalam pertempuran itu tentu akan jatuh korban dari para pengawal. Berapapun orang-orang kita terbunuh aku tidak akan menyesalinya, karena sekali lagi aku katakan, tawanan-tawanan itu bagi kita sama artinya dengan sudah mati. Karena kita tahu mereka tidak akan mati untuk kedua kalinya. Yang akan berhasil lolos adalah orang-orang yang bangkit dari kuburnya. Mereka adalah orang-orang yang selanjutnya akan menjadi orang-orang terdepan di setiap peperangan, karena kematian mereka tidak akan disesali lagi. Dengan demikian maka bagi Ki Gede Kebolungit, mereka bukan lagi manusia-manusia yang utuh, bertanya seorang pengiringnya. Aku sudah kehilangan mereka sejak mereka menyerahkan diri, jawab Ki Gede Kebolungit. Karena itu mereka bagiku tidak lebih dari benda-benda yang mati yang akan dapat aku peralat untuk melemahkan musuh. Mereka sudah tidak berarti apa-apa lagi, kecuali sebagaimana aku katakan itu. Jika sampai akhir dari perjuangan kita mereka masih hidup, atau katakan beberapa orang di antara mereka, bertanya seorang di antara orang-orang yang menyertainya itu. Kita akan melihat keadaannya, apakah mereka masih pantas kita hidupkan kemudian dalam barisan kita, atau mereka lebih baik dikubur saja. Aku sudah terlanjur kecewa terhadap orang-orang yang menyerah, jawab Ki Gede Kebolungit. Orang-orang yang menyertainya itu mengangguk-angguk. Mereka sadar, bahwa Ki Gede Kebolungit adalah seorang yang berhati batu. Karena itu, sulit bagi mereka untuk merubah sikapnya itu. Bagi Ki Gede Kebolungit, maka orang-orangnya yang menyerah dan tertawan tidak lagi dianggapnya sebagai manusia yang utuh dengan martabat kemanusiaannya, sehingga karena itu maka perlakuannya pun menjadi sangat buruk. Jika beberapa hari sebelumnya Ki Gede Kebolungit masih berharap bahwa orang-orangnya yang tertawan mendapat perlakuan wajar dari orang-orang Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu, itu bukan karena ia masih menginginkan mereka sebagaimana sebelum mereka tertawan. Tetapi semata-mata karena Ki Gede Kebolungit ingin mempergunakan mereka menjadi alat pembunuh yang tidak berharga lagi secara jiwani, karena kematian di antara mereka tidak akan pernah disesali. Orang-orang yang menyertai Ki Gede Kebolungit itu memang menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka adalah orang-orang yang telah mengenal Ki Gede dengan baik, tetapi sikapnya itu telah membuat jantung mereka berdenyut semakin keras. Sejenak kemudian maka perhatian Ki Gede Kebolungit telah tertuju kembali ke sepotong jalan yang pendek di antara dua tikungan yang tajam. Jalan di lereng gunung yang tidak begitu lebar yang dibatasi oleh dinding tanah berbatu padas dan sebuah tebing rendah. Sehingga pasukan yang telah lewat dan yang masih tertinggal di belakang, akan sulit untuk berdesakan mendekat memasuki jalan yang sepotong itu. Namun Ki Gede Kebolungit pun sadar, bahwa pasukan yang dapat melakukan sergapan di tempat itu, harus bersembunyi di celah-celah batu padas di balik gerumbul, dan di bawah tebing yang rendah itu. Demikian pula orang-orang yang menyertainya. Mereka membayangkan bahwa banyak kesulitan yang harus diatasi. Apalagi mereka masih harus membawa senjata bagi para tawanan yang harus mereka bangunkan untuk memberikan perlawanan.
Karena itu, maka seorang di antara pengiring Ki Gede Kebolungit itu berkata, "Kita harus berbicara dengan Wirabledek. Semuanya harus jelas. Agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Aku sudah cukup memberikan penjelasan. Semua orang-orangnya akan dikerahkan. Aku percaya bahwa gerombolan perampok itu akan mampu menembus penjagaan para pengawal Tanah Perdikan dan Pegunungan Sewu pada potongan jalan pendek itu. Kemudian memberikan senjata dan bersama-sama membunuh para pengawal yang terdekat. Orang-orang Wirabledek kemudian dapat menyingkir. Diharapkan perintah-perintahku kepada para tawanan untuk bertempur sampai mati ditaati. Mereka tahu, jika mereka keluar dari pertempuran dalam keadaan hidup, maka mereka akan mati juga, berkata Ki Gede Kebolungit. Jika sudah tidak ada musuh lagi, bertanya seorang di antara para pengiring. Apakah mereka harus membunuh diri? Jangan dungu. Sudah aku katakan, mereka dapat dimanfaatkan pada pertempuran-pertempuran berikutnya, atau dalam kebutuhan yang lain tanpa menghiraukan apakah mereka akan mati atau tidak, jawab Ki Gede Kebolungit. Orang yang bertanya itu terdiam. Namun ketika Ki Gede Kebolungit kemudian menelusuri jalan itu, maka para pengiringnya pun telah mengikutinya. Mereka melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lakukan untuk menyergap iring-iringan pasukan pengawal yang akan membawa para tawanan ke Madiun. Bukan hambatan yang tidak teratasi, berkata Ki Gede Kebolungit. Orang-orang Wirabledek adalah perampok-perampok yang telah melakukan pekerjaan mereka bertahun-tahun. Mereka terbiasa untuk melakukan pekerjaan apa saja. Selain itu, maka kau bawa beberapa orang-orangmu yang akan mempergunakan senjata bidik yang paling baik. Mungkin panah, mungkin bandil atau sumpit. Tugas kalian adalah memecahkan penjagaan atas para tawanan, memberikan senjata, dan melepaskan ikatan tangan mereka jika mereka diikat, dan membiarkan pertempuran terjadi. Para pengiringnya mengangguk-angguk. Tetapi itu bukan tugas yang mudah. Meskipun mereka dibenarkan untuk segera meninggalkan arena pertempuran, namun banyak kemungkinan dapat terjadi. Apalagi mereka mengetahui bahwa para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh serta Pegunungan Sewu memiliki kemampuan prajurit. Sementara itu Ki Gede Kebolungit sama sekali tidak dapat menerima kenyataan bahwa seseorang dapat kehilangan kesempatan untuk melawan sehingga mereka menyerah. Bagi Ki Kebolungit, maka menyerah akan berarti mati, atau setidak-tidaknya mereka tidak lagi dianggap sebagai manusia yang utuh. Beberapa saat mereka memperhatikan tempat itu. Dari tikungan ke tikungan memang merupakan jarak yang tidak terlalu panjang. Potongan itulah yang dikehendaki oleh Ki Gede Kebolungit. Kita akan datang lagi besok dengan Wirabledek, berkata Ki Gede Kebolungit. Mudah-mudahan besok orang-orang yang ada di padepokan itu belum pergi, desis seorang pengiringnya. Masih belum nampak tanda-tanda itu. Semalam seorang di antara kita yang mengintip isi padepokan itu, masih belum menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan meninggalkan padepokan. Belum ada perlengkapan atau peralatan yang dibenahi. Semuanya masih bertebaran, jawab orang yang lain. Bagaimana kalau perbekalan mereka akan ditinggalkan begitu saja, desis orang yang terdahulu. Atau dimusnahkan sebelum mereka pergi. Memang mungkin. Tetapi tanda-tanda untuk segera meninggalkan tempat itu belum nampak. Meskipun demikian, semakin cepat kita bersiap, semakin baik, jawab kawannya. Tetapi Ki Gede Kebolungit berkata, harus ada kepastian kapan mereka akan pergi, atau kira-kira akan pergi. Tidak mungkin kita berada di sini sampai 3 hari 3 malam. Itulah yang sulit Ki Gede, sahut pengiringnya. Aku tidak peduli, jawab Ki Gede. Orang-orang yang mengawasi padepokan itu harus dapat membuat perhitungan-perhitungan tertentu. Pengiringnya tidak menjawab lagi. Jika sudah demikian, maka tidak akan dapat dilakukan lagi satu pembicaraan. Ki Gede tidak akan mau mendengar orang lain berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Yang dikehendaki adalah semuanya dilakukan sesuai dengan perintahnya. Demikianlah, beberapa saat lamanya mereka masih memperhatikan tempat itu dari tikungan lorong sampai ke tikungan berikutnya. Tanah yang miring berbatu-batu padas dan tebing yang rendah di sebelah lain. Namun tiba-tiba saja Ki Gede berkata, di belakang tikungan itu dapat dilakukan usaha yang dapat menarik perhatian pasukan yang lewat. Mungkin dapat disediakan batu-batu padas yang dilontarkan dan dibiarkan terjun turun menimpa lorong itu. Jika pasukan itu baru lewat, maka kalian tahu akibatnya. Para pengiringnya mengangguk-angguk.
Sementara itu Ki Gede Kebolungit telah mengajak para pengiringnya untuk melihat-lihat keadaan di belakang tikungan lorong yang tidak terlalu besar itu. Tempat itu memang memungkinkan dipergunakan untuk menjebak pasukan yang lewat, dengan batu-batu padas yang diluncurkan dari atas lereng miring di kaki gunung itu. Meskipun kemiringan tanah berbatu padas itu tidak begitu tinggi, namun jika batu-batu padas itu benar-benar diluncurkan, akan dapat menarik perhatian pasukan tanah perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu. Sementara itu di potongan jalan antara kedua belokan itu akan disergap oleh pasukan yang akan disiapkan oleh seorang pemimpin perampok, yang untuk beberapa tahun seakan-akan berkuasa di bayangan dunia gelap bagian selatan dari tanah ini. Wira Bledek. Kekuatan Ki Gede Kebolungit dan kekuatan Wira Bledek untuk beberapa saat memang merupakan dua kekuatan yang sering berbenturan. Tetapi kedua kekuatan itu seakan-akan dapat membagi diri dan bergerak di dunianya masing-masing. Namun secara keseluruhan, Wira Bledek memang tidak berani menyentuh dunia di bawah kuasa Ki Gede Kebolungit. Apalagi Wira Bledek sendiri tidak memiliki ilmu setingkat dengan Ki Gede Kebolungit. Ilmunya masih berada di bawahnya, bahkan masih tidak lebih baik dari Putut Werit yang terbunuh di pertempuran antara padepokan Ki Gede Kebolungit dengan pasukan yang dikirim oleh Mataram untuk menaklukkannya. Tetapi Wira Bledek juga mempunyai pengikut yang cukup banyak yang tersebar di daerah yang luas. Dalam waktu pendek, tangan-tangan Wira Bledek memang akan mampu menarik mereka kembali ke sarang induknya untuk satu kepentingan yang khusus, sebagaimana akan dilakukan oleh gerombolan itu bagi Ki Gede Kebolungit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun bagi Wira Bledek tidak dapat sekedar dijanjikan pangkat dan kedudukan. Ki Gede Kebolungit harus menyediakan upah yang cukup tinggi untuk menyeret Wira Bledek agar bersedia berdiri di pihaknya. Tetapi Ki Gede Kebolungit bukan orang yang tidak berperhitungan. Bukan pula orang yang berhati putih. Karena itu, maka rencananya pun bukan rencana seorang yang bersih dan jujur. Apalagi Ki Gede Kebolungit sendiri mempunyai keyakinan bahwa ia memiliki kelebihan dari Wira Bledek itu sendiri. Beberapa saat Ki Gede Kebolungit mengamati daerah yang menurut pendapatnya merupakan daerah yang paling baik untuk menyergap iring-iringan yang akan kembali ke Madiun dengan membawa para tawanan. Sementara itu, Ki Gede telah memanggil semua orangnya yang tersebar di mana-mana, untuk membuat perhitungan akhir dari semua usahanya yang ternyata tidak berjalan rancak sebagaimana diinginkannya sebelumnya. Ki Gede Kebolungit telah terjebak oleh perhitungannya sendiri, bahwa pasukan Mataram dan pasukan Madiun akan hancur bersama-sama, karena menurut penilaian Ki Gede Kebolungit kedua pasukan itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Namun yang terjadi adalah berbeda dari yang diperhitungkan itu. Setelah dianggapnya cukup, maka Ki Gede Kebolungit pun telah mengajak orang-orangnya meninggalkan tempat itu. Ia akan datang lagi besok dengan Wira Bledek. Tetapi sementara itu, Ki Gede Menoreh pun telah membuat perhitungan-perhitungan tertentu. Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang telah membicarakan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di saat mereka membawa para tawanan menuju ke Madiun. Aku sudah sulit membayangkan kembali jalan yang kita tempuh menuju ke tempat ini, berkata Ki Demang. Barangkali aku memang sudah pikun. Tidak Ki Demang, berkata Agung Sedayu. Saat itu perhatian kita terutama tertuju kepada padepokan yang akan kita jadikan sasaran gerakan kita, sehingga kita memang agak kurang memperhatikan jalan yang kita lalui. Jadi, apakah perlu kita berjalan mendahului yang lain, untuk melihat-lihat jalan yang akan kita lalui saat kita kembali nanti dengan membawa para tawanan? Kita akan berbicara dengan penunjuk jalan yang nampaknya memahami jalan-jalan di daerah ini, berkata Agung Sedayu. Ki Demang Selagilang mengangguk-angguk. Bahkan katanya, kita akan berbicara dengan 1-2 orang tawanan. Apakah mereka akan mau mengatakan sesuatu? Bertanya Agung Sedayu. Kita harus dapat memberikan kesan lain tentang rencana kita memaksa mereka berbicara, berkata Ki Demang Selagilang. Jika kita berterus terang minta pendapat mereka, agaknya memang sulit. Meskipun mereka sudah tertawan, tetapi rasa-rasanya mereka masih mempunyai ikatan yang sangat kuat untuk tetap menganggap dirinya bagian dari Ki Gede Kebolungit. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, cara itu yang harus kita ketemukan Ki Demang. Barangkali penunjuk jalan yang pernah menjadi murid Kebolungit untuk beberapa lama itu dapat memberikan petunjuk kepada kita. Ia sedikit banyak dapat mengerti watak dan sifat perguruan ini serta ajaran-ajaran pokok dari perguruan itu. Ki Demang Selagilang mengangguk-angguk.
Ia sadar bahwa jalan kembali akan dapat menjadi lebih sulit dari jalan menuju ke padepokan itu. Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang pun kemudian telah memanggil penunjuk jalan yang telah banyak memberikan keterangan tentang padepokan itu dan jalan menuju ke padepokan itu. Namun dalam pertempuran yang sengit di padepokan itu, penunjuk jalan itu juga telah terluka. Tetapi luka itu sudah berangsur baik, sehingga tidak lagi merupakan hambatan untuk melakukan tugas-tugasnya kemudian. Bertiga mereka berbincang tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi saat mereka menempuh perjalanan pulang. Seandainya kau menjadi Ki Gede Kebolungit yang tidak mau menerima kenyataan yang pahit, maka di mana kau akan menunggu? Bertanya Agung Sedayu. Ada beberapa tempat yang dapat dipilih, berkata penunjuk jalan itu. Katakan. Kita akan mengurai satu demi satu, berkata Agung Sedayu kemudian. Penunjuk jalan itu mencoba mengingat-ingat. Ia memang mengenal jalan itu dengan baik. Karena itu, maka ia dapat membayangkan bagian-bagian yang dapat dipergunakan untuk menjebak iring-iringan pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu yang membawa tawanan cukup banyak. Padahal tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, desis Agung Sedayu. Jalan yang tersedia memang tidak ada, jawab penunjuk jalan itu. Kecuali jika kita berjalan melalui Padang Ilalang dan Padang Perdu terbuka. Tetapi untuk sampai ke Padang Ilalang terbuka itu, kita akan melalui celah-celah tebing padas yang sulit. Kemudian lewat tanah persawahan padepokan ini. Jika kita melalui padang terbuka itu, kita akan sampai kemana? Bertanya Agung Sedayu. Kita akan memasuki daerah yang sudah mulai mendatar. Hanya sekali-sekali menurun di tempat-tempat tertentu. Kemudian mengikuti pematang-pematang yang sempit dan licin, sehingga akhirnya kita turun ke jalan yang sudah sedikit baik, menuju langsung ke jalan yang besar, jawab penunjuk jalan itu. Namun katanya kemudian, tetapi sudah barang tentu jika kita mengambil jalan itu, kita tidak akan dapat membawa peralatan kita. Meskipun di padepokan itu ada pedati, tetapi kita tidak akan dapat mempergunakannya. Jika kita memilih jalan yang satu itu, meskipun sulit, namun dengan lambat pedati akan dapat lewat. Karena itu, maka segala sesuatunya dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tetapi akhirnya Agung Sedayu berkata, kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Kita akan pergi mendahului para pengawal, bertanya Ki Demang Selagilang. Bukan mendahului para pengawal. Tetapi kita mempergunakan waktu khusus untuk melihat-lihat jalan yang akan kita lalui. Nanti malam kita berbicara dengan Ki Gede Menoreh. Menurut perhitungan terakhir, persediaan makan kita masih mencukupi untuk 3 atau 4 hari lagi meskipun dengan sedikit berhemat. Persediaan yang ditinggalkan oleh para penghuni padepokan ini ternyata cukup banyak. Di kebun belakang masih dapat diambil hasil tanaman ubi pohon yang cukup banyak pula. Masih ada garam cukup, dan di pohon-pohon kelapa dapat dipetik kelapa cukup buat persediaan. Jika kita berada di tempat ini 4 hari lagi, kita tidak akan kelaparan. Tetapi dengan ketentuan, selama 2 hari kita makan malam lebih sedikit dari biasanya, tetapi kita dapat merebus ketela pohon yang dapat diambil di kebun belakang sesuka hati kita, berkata Agung Sedayu. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi ia bertanya, besok kita pergi bersama sekelompok pengawal? Tidak perlu sekelompok pengawal. Besok malam kita pergi berdua bersama penunjuk jalan itu, jawab Agung Sedayu. Jadi bertiga, bertanya Ki Demang. Ya. Kita akan menilai jalan yang terbaik yang dapat kita lalui, jawab Agung Sedayu. Ki Demang mengangguk-angguk. Meskipun Ki Demang menyadari bahwa yang akan dilakukan itu adalah kerja yang berat. Sementara itu belum pasti bahwa Ki Gede Kebolungit akan mengganggu perjalanan mereka kembali ke Madiun. Tetapi Ki Demang Selagilang sependapat bahwa mereka harus cukup berhati-hati karena mereka akan membawa tawanan yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah para pengawal. Jika Ki Gede Kebolungit dengan pasukan yang kecil saja sempat menerobos para pengawal yang menggiring para tawanan dan membebaskan sekelompok tawanan dan memberikan senjata, maka keadaan akan menjadi sulit. Gejolak yang terjadi di jalan sempit itu akan sulit untuk dikuasai. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, maka malam itu Agung Sedayu, Ki Demang Selagilang dan penunjuk jalan yang sudah berangsur baik itu telah menghadap Ki Gede Menoreh. Mereka menyatakan niat mereka untuk melihat langsung jalan yang akan mereka tempuh. Kau akan berjalan ke Madiun dan kembali lagi kemari, bertanya Ki Gede Menoreh. Tidak Ki Gede. Kami hanya akan menyusuri jalan-jalan yang memungkinkan terjadi gangguan di perjalanan.
Jika jalan itu kemudian turun ke jalan yang cukup lebar dan tidak dibatasi oleh dinding padas atau tebing curam, maka kami akan kembali, jawab Agung Sedayu. Ki Gede menoreh mengangguk kecil. Jalan sempit di sela-sela dinding padas itu memang berbahaya, sehingga perlu perhitungan yang cermat. Agung Sedayu dan Ki Demang pun kemudian bersetuju untuk pergi di malam hari. Di siang hari, mereka akan dapat mudah dilihat dari kejauhan. Namun malam itu juga Agung Sedayu telah memerintahkan mereka yang bertugas di dapur dan yang mengurusi perbekalan, untuk bersiap-siap menempuh jalan kembali ke Madiun lewat manapun juga. Baru sebelum kita berangkat, akan aku beritahukan, jalan manakah yang akan kita tempuh, berkata Agung Sedayu kepada mereka. Apakah ada jalan lain? Bertanya salah seorang dari mereka. Tidak, jawab Agung Sedayu. Bertanya Ki Demang Selagilang. Jadi, kenapa baru di saat kita berangkat kita akan diberitahu lewat jalan yang mana, desis seorang di antara mereka. Jika kau tahu bahwa hanya ada satu jalan, maka kau seharusnya tidak bertanya, berkata Agung Sedayu. Orang itu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Sementara itu Gelagah Putih secara khusus telah menemui Agung Sedayu dan menyatakan kesediaannya untuk ikut bersama saudara sepupunya. Namun Agung Sedayu itu pun menjawab. Kau harus menjaga Ki Gede yang masih belum sembuh benar itu. Jika kita bersama-sama pergi, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi kesulitan yang paling parah yang akan dapat terjadi di sini. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun menjawab. Baiklah. Aku akan berada di Padepokan bersama Prastawa. Di hari berikutnya, maka yang bertugas di dapur dan mengurusi perlengkapan dan perbekalan telah mulai membenahi barang-barang yang dianggap penting untuk dibawa kembali ke Madiun. Sementara itu, kesibukan itu dapat juga diketahui oleh orang-orang Ki Gede Kebolungit, yang dengan berani meskipun di siang hari, mendekati Padepokan. Namun justru di siang hari, maka para pengawal yang berada di Padepokan itu menjadi agak lengah. Mereka tidak dengan sungguh-sungguh mengawasi keadaan di luar dinding Padepokan. Mereka memang sudah yakin bahwa tidak akan ada serangan yang datang ke Padepokan itu di siang hari. Petugas itu dengan cepat telah menyampaikan hasil pengamatannya kepada Ki Gede Kebolungit, sehingga Ki Gede Kebolungit yang sedang mengamati jalan yang sepotong itu bersama Wira Bledek, telah menentukan langkah-langkah terakhirnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ki Gede Kebolungit, maka Wira Bledek telah memerintahkan orang-orangnya untuk mencari tempat yang paling mapan untuk menyergap jika iring-iringan pasukan Tanah Perdikan dan Pegunungan Sewu itu lewat sambil membawa para tawanan. Beberapa orang telah mengamati tempat di tanah miring berbatu padas. Mereka mencari celah-celah padas yang dapat dipergunakan untuk bersembunyi. Sementara yang lain berada di bawah tebing. Mereka harus memancing perhatian sebelum kawan-kawannya yang berada di tebing itu meluncur turun, kemudian memecahkan penjagaan para pengawal sehingga sempat berhubungan dengan para tawanan, memberikan senjata dan menyampaikan perintah Ki Gede Kebolungit, bahwa para tawanan harus bertempur sampai mati. Sementara itu di sebelah tikungan, sisa-sisa pengikut Ki Gede Kebolungit yang sempat dikumpulkan telah menyiapkan bongkah-bongkah batu padas. Batu-batu padas itu akan dapat diluncurkan dan menimpa lorong yang akan dilewati pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu. Dengan demikian maka perhatian para pengawal itu akan terpecah-pecah. Apalagi jika para tawanan sudah dapat melepaskan diri serta menggenggam senjata di tangan, maka pertempuran akan berkobar. Sementara itu, pasukan pengawal tidak akan dapat dengan cepat berkumpul karena jalan yang sempit yang dibatasi oleh dinding yang miring berbatu padas dan tebing yang rendah. Sementara itu di celah-celah padas yang miring dan di bawah tebing, bersembunyi orang-orang Wira Bledek yang akan menyergap mereka, selain sisa-sisa para pengikut Ki Gede Kebolungit yang sempat dikumpulkan. Dengan demikian, maka rencana itu pun telah menjadi masak. Seandainya besok pagi-pagi pasukan pengawal yang ada di Padepokan itu akan kembali ke Madiun dengan membawa para tawanan, maka mereka akan dihancurkan, setidak-tidaknya sebagian dari mereka akan terbunuh di tempat itu. Di tempat yang belum begitu jauh dari Padepokan yang telah mereka duduki. Sementara itu para tawanan yang juga akan mati dalam pertempuran itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Ki Gede Kebolungit. Hari ini semuanya harus sudah siap, berkata Ki Gede Kebolungit. Jika besok mereka meninggalkan Padepokan dan lewat jalan ini, maka kita harus sudah siap menyergap. Tentu tidak besok, sahut Wira Bledek. Jika hari ini mereka baru mulai membenahi barang-barang mereka, maka besok mereka baru akan menyelesaikannya.
Menyiapkan pedati, lembu-lembu yang akan menarik pedati, serta menyiapkan tawanan yang akan mereka bawa. Mereka akan membuat tandu-tandu sederhana untuk membawa orang-orang yang terluka, yang masih belum dapat berjalan sendiri. Aku tidak mau terlambat, potong Ki Gede Kebolungit. Aku berani bertaruh tangan sebelah. Jika besok pagi pasukan pengawal itu lewat, potong tanganku sebelah. Tetapi jika tidak, bertanya Wirabledek. Jika tidak, tanganmu yang lain yang harus dipotong, jawab Ki Gede Kebolungit. Wirabledek tertawa berkepanjangan. Namun Ki Gede Kebolungit sama sekali tidak tertawa. Bahkan kemudian ia berkata, apapun yang akan dilakukan oleh para pengawal, namun hari ini dan malam nanti, semuanya harus sudah dipersiapkan. Kau memang sudah tua, berkata Wirabledek. Karena itu kau selalu tergesa-gesa, cemas dan tidak yakin. Tetapi baiklah. Semuanya akan dibereskan sebelum fajar. Jika fajar pasukan pengawal itu berangkat, maka saat matahari naik menjelang puncaknya, mereka akan sampai ke tempat ini. Kita tentu akan menyambutnya dengan senang hati. Ki Gede Kebolungit mengangguk-angguk. Namun masih saja terbayang di wajahnya kegelisahan selama ia mengamati persiapan yang nampaknya masih belum memadai. Tetapi Wirabledek sendiri sama sekali tidak gelisah. Ia yakin bahwa semuanya akan dapat dipersiapkan pada waktunya. Batu-batu padas pun telah dikumpulkan. Pada saatnya batu-batu padas itu akan dapat berguling ke bawah. Meskipun para pengawal akan mengenakan perisai yang tebal, tetapi batu-batu padas itu akan dapat menghancurkan mereka. Demikianlah, orang-orang Wirabledek dan sisa-sisa pengikut Ki Gede Kebolungit masih sibuk mengatur jebakan yang akan mereka lakukan. Mereka telah menyiapkan tangga-tangga kecil yang akan dapat mereka lalui dengan cepat, namun terlindung di balik ilalang dan pohon-pohon perdu. Ketika matahari terbenam, maka orang-orang itu masih juga sibuk menyiapkan batu-batu padas yang akan diluncurkan. Mereka telah menyiapkan batang-batang kayu untuk mengungkit batu-batu padas itu. Jika satu dua di antaranya mulai meluncur, maka tentu sudah terjadi kekisruhan pada pasukan pengawal itu. Batu-batu yang lain pun akan menyusul. Sedangkan batu-batu padas di lereng miring yang tertimpa batu-batu padas yang meluncur itu akan berguguran juga, menambah lebatnya hujan batu itu. Sementara itu, di padepokan memang terjadi pula kesibukan. Para petugas memang masih sibuk membenahi alat-alat yang akan mereka bawa kembali ke Madiun. Tetapi ketika malam turun, maka kegiatan itu telah dihentikan. Pada saat yang demikian, maka Agung Sedayu, Ki Demang Selagilang dan penunjuk jalan itu telah tidak ada di padepokan. Mereka dengan diam-diam telah meninggalkan padepokan itu. Dengan kemampuannya mempertajam penglihatannya berlandaskan Aji Sabta Pandulu, maka Agung Sedayu yakin, tidak ada orang di luar padepokan itu yang melihat mereka bertiga. Dengan hati-hati mereka telah menelusuri jalan sempit dari padepokan itu. Beberapa tempat yang pernah dikatakan oleh penunjuk jalan itu akan dilihat oleh Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang. Namun mereka tidak langsung mengikuti jalan yang mereka lalui ketika mereka datang ke padepokan itu. Mereka telah melihat kemungkinan lain sebagaimana dikatakan oleh penunjuk jalan itu. Mereka akan melihat-lihat sawah garapan orang-orang padepokan itu. Mereka memang akan melalui padang terbuka. Tetapi padang itu jarang sekali dilewati orang, kecuali orang-orang padepokan yang pergi ke sawah. Kemudian melalui pematang dan tanah miring yang agak terjal mereka akan sampai ke sebuah lorong yang datar. Lorong yang akan turun ke jalan yang lebih lebar, menuju ke jalan yang langsung ke Madiun. Agung Sedayu, Ki Demang Selagilang dan penunjuk jalan itu menyadari bahwa perjalanan yang akan mereka tempuh akan dapat berlangsung semalam suntuk. Ternyata Ki Demang Selagilang termasuk orang yang tangkas berjalan di atas batu-batu padas. Kakinya seakan-akan begitu lekat meskipun di atas tanah yang licin, sehingga penunjuk jalan yang lebih mengenal tempat itu menjadi heran, bahwa Ki Demang dapat berjalan lebih cepat dari mereka. Namun kemampuan Agung Sedayu yang tinggi dengan ilmunya mempertajam panca inderanya, memungkinkannya untuk mengetahui jika ada orang lain yang memperhatikan atau bahkan mengikuti mereka, karena jarang orang yang memiliki kemampuan seperti Agung Sedayu itu. Dengan sedikit kesulitan mereka maju selangkah demi selangkah. Seperti yang dikatakan oleh penunjuk jalan itu, mereka tidak akan dapat membawa peralatan mereka jika mereka mengambil jalan itu untuk menuju ke Madiun. Apalagi membawa pedati. Demikianlah, Agung Sedayu, Ki Demang Selagilang dan penunjuk jalan itu mengamati kemungkinan yang dapat mereka lakukan dengan jalur yang tidak seharusnya itu.
Mereka harus memperhitungkan untung dan ruginya. Hambatan-hambatan serta kesulitan-kesulitan yang dapat menghalangi perjalanan mereka, termasuk kemungkinan disergap oleh sisa-sisa kekuatan Ki Gede Kebolungit yang berada di luar padepokannya, pada saat pasukan Tanah Perdikan menoreh dan Pegunungan Sewu menyerang padepokan itu. Demikian mereka sampai ke tempat yang sedikit terbuka dan kemudian melewati tanah persawahan yang bersusun, maka mereka turun ke sebuah padang perdu. Tidak terlalu jauh mereka melihat hutan pegunungan yang lebat kehitam-hitaman di malam hari, seakan-akan melingkari lambung gunung. "Kita sampai di mana?" bertanya Agung Sedayu. "Kita akan dapat melingkari lingkaran berbatu padas dan hutan kecil yang lebat itu. Kita akan kembali sampai ke jalan yang kemarin kita lewati menuju ke padepokan," jawab penunjuk jalan itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya, "Kita akan menempuh jalan itu kembali ke padepokan. Jika di jalan itu tidak terdapat sesuatu yang mencurigakan, kita akan mengambil jalan yang telah kita lewati sebelumnya." "Ya," jawab penunjuk jalan. Setelah lewat jalan yang terpotong oleh lorong sejenak ini, memang tidak ada tempat yang mapan untuk mencegat iring-iringan sebuah pasukan, karena di tempat datar yang hanya sekali-sekali menurun, seluruh pasukan dapat bergerak bersama-sama. Berbeda dengan jika pasukan masih berada di lorong panjang itu. Namun sebelum mereka melanjutkan perjalanan, maka mereka telah menyempatkan diri untuk beristirahat. Dari tempat itu, dalam keremangan malam mereka melihat sawah yang bersusun. Agaknya orang-orang padepokan Ki Gede Kebolungit juga memiliki keterampilan bercocok tanam, bersawah, dan berkebun. Ternyata di beberapa tempat terdapat beberapa rumpun pisang. Juga terdapat beberapa jenis pepohonan yang diperlukan. Pohon kelapa yang selain banyak terdapat di kebun padepokan, juga terdapat di pinggir sawah yang membujur bagaikan pagar. "Hasil kerja tangan yang terampil," berkata Ki Demang Selagilang. "Apakah di Pegunungan Sewu, tanah yang miring dapat juga dimanfaatkan?" bertanya Agung Sedayu, yang meskipun sudah pernah melihatnya, namun ia masih juga ingin meyakinkan. "Ya," jawab Ki Demang Selagilang. "Tetapi Tanah Perdikan menoreh lebih untung. Tanahnya tidak setandus Pegunungan Sewu. Nampaknya air lebih mudah dijaring di Pegunungan Menoreh daripada di Pegunungan Sewu." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sebenarnya lah Menoreh lebih beruntung dari Pegunungan Sewu. Namun dalam pada itu, ketiga orang itu pun sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sekali lagi Agung Sedayu mengamati daerah di sekitarnya. Ketika ia yakin bahwa tidak ada orang lain, maka mereka pun telah mulai bergerak lagi. Beberapa saat mereka menyusuri lorong sempit, namun di tempat yang sudah agak datar. Mereka menuju ke jalan yang pernah mereka lalui sebelumnya, menuju ke padepokan. Ketika mereka sampai di jalan yang mereka lalui ke padepokan, maka mereka pun telah berjalan dengan sangat berhati-hati menyusuri jalan itu. Dengan mengeterapkan ilmu Sabta Pandulu dan Sabta Pangrungu, maka Agung Sedayu itu dapat menangkap wujud dan bunyi yang masih sangat jauh, yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar oleh orang lain. Beberapa saat mereka berjalan dengan hati-hati. Tetapi malam cukup gelap, meskipun bintang-bintang nampak bergayutan di langit. Beberapa puluh patok telah mereka lalui. Bahkan kemudian mereka tidak saja berjalan puluhan patok, tetapi ribuan. Namun Agung Sedayu yang berjalan di paling depan itu tiba-tiba berhenti. Sejenak ia memperhatikan bunyi sesuatu dengan ilmunya Sabta Pangrungu. "Ada apa?" bertanya Ki Demang Selagilang. "Aku mendengar sesuatu," jawab Agung Sedayu. "Apa yang kau dengar?" bertanya Ki Demang pula. "Pembicaraan antara beberapa orang. Nampaknya ada orang di hadapan jalan kita," desis Agung Sedayu pula. Ki Demang Selagilang termangu-mangu sejenak. Ia memang belum mendengar sesuatu. Namun Ki Demang itu pun kemudian telah berjongkok pada satu lututnya. Kemudian menggosokkan telapak kedua tangannya dan meletakkannya di atas tanah. Agung Sedayu memperhatikan sikap itu. Namun ia pun kemudian berdesis. "Aji Panjer Bumi." Ki Demang masih memperhatikan sentuhan kekuatan ilmunya pada bumi. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil bangkit berdiri. "Ya. Ada orang beberapa puluh patok di hadapan kita. Kita harus semakin berhati-hati," berkata Agung Sedayu. Penunjuk jalan itu tidak tahu bagaimana kedua orang itu dapat mengetahuinya. Nampaknya keduanya mempergunakan ilmu yang berbeda. Tetapi Agung Sedayu dapat mengetahui lebih dahulu kehadiran orang lain di dekat mereka.
Namun demikian, penunjuk jalan itu mempunyai kelebihan dari kedua orang berilmu tinggi itu. Ia mengenal medan lebih baik dari keduanya. Sejenak kemudian, maka keduanya berjalan semakin maju. Agung Sedayu kemudian memperingatkan bahwa jarak mereka dengan orang-orang yang ada di hadapan mereka menjadi semakin dekat. Kita memanjat dinding padas yang miring ini, berkata penunjuk jalan itu. Namun ia pun kemudian mengeluh. Aku belum mendengar apa-apa. Demikianlah, maka mereka pun telah memanjat dinding yang miring berbatu-batu padas di sisi jalan yang mereka lalui itu. Namun mereka segera berlindung di balik pohon-pohon perdu, sementara penunjuk jalan itu membawa mereka semakin maju. Baru kemudian, ketika Agung Sedayu menggamitnya dan memberikan isyarat, penunjuk jalan itu dengan sungguh-sungguh telah memperhatikan keadaan di hadapan mereka. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Ya, aku mendengar pembicaraan itu." Penunjuk jalan itu justru telah membawa Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang memanjat lebih jauh, melingkari beberapa orang yang ternyata adalah para pengikut Ki Gede Kebolungit yang sedang berjaga-jaga. Dengan isyarat penunjuk jalan itu mengajak kedua orang yang menyertainya berjalan terus. Tetapi Agung Sedayu justru mengajak mereka berhenti sejenak. Dengan isyarat pula Agung Sedayu minta mereka memperhatikan jalan yang ada beberapa puluh langkah di bawah mereka. Dalam keremangan malam, mereka mencoba memperhatikan jalan itu. Bagi Agung Sedayu, kegelapan itu sama sekali bukan masalah. Namun kedua orang yang bersamanya itu pun memiliki ketajaman penglihatan melampaui orang kebanyakan. Mereka bertiga dapat melihat 5 orang yang duduk-duduk di atas batu pada sambil mengamati keadaan. 2 orang yang lain dengan nyenyak tertidur di sebelah mereka. Justru mendengkur. Agung Sedayu yang ada di tempat yang lebih tinggi dari mereka bertujuh itu telah menunjuk 2 tikungan yang membatasi sepotong jalan di hadapan mereka. Agaknya ketujuh orang itu tengah mengamati sepotong jalan itu, atau membuat persiapan-persiapan yang penting yang akan mereka lakukan di saat-saat berikutnya. Beberapa saat mereka menunggu. Namun pembicaraan orang-orang itu berkisar ke sana kemari tanpa ujung pangkal, sehingga Agung Sedayu dan kawan-kawannya tidak dapat menangkap persiapan apapun dari pembicaraan itu. Namun akhirnya terdengar seorang di antara mereka berkata, "Aku akan tidur dahulu. Nanti bangunkan aku." "Sampai kapan kau akan tidur?" "Nanti fajar, pasukan Wirabledek telah ada di sini," sahut yang lain. "Satu kerja sia-sia," desis yang akan tidur itu. "Orang-orang padepokan itu belum akan lewat hari ini." "Kapanpun mereka lewat, Ki Gede memerintahkan semuanya siaga hari ini," jawab yang lain. "Ki Gede terlalu gelisah akhir-akhir ini. Kehilangan pijakan dan selalu marah," berkata yang akan tidur itu. Ulangi, tiba-tiba seseorang menggeram. "Tidak. Aku akan tidur," berkata orang yang mengucapkan keluhan tentang Ki Gede Kebolungit itu. Namun yang lain lagi berkata, "Kekalahan kita di padepokan itu telah memukul perasaan Ki Gede. Kita harus memaklumi." Tidak ada yang menyahut. Suara orang itu ternyata cukup berwibawa untuk menenangkan suasana. Orang yang menyatakan akan tidur itu pun sudah berbaring di atas batu-batu padas. Yang lain masih duduk tepekur memandangi jalan yang sepotong itu. "Satu tempat yang memang baik untuk menunggu iring-iringan pasukan kita yang membawa tawanan," bisik Agung Sedayu kemudian. "Jika kita menempatkan para tawanan itu di satu bagian dari iring-iringan, maka ketika ujungnya sampai ke tikungan, maka ekor dari iring-iringan khusus para tahanan itu masih berada di tikungan berikutnya. Mereka akan dapat menyumbat tikungan itu agar pasukan kita tidak dapat langsung turun ke arena pertempuran, sementara para tawanan telah dipersenjatai. Para pengawal di sebelah menyebelah iring-iringan pasukan, akan sulit untuk mencegah jika sekelompok orang menyergap dengan tiba-tiba." Ki Demang Selagilang mengangguk-angguk. Desisnya, "Satu jebakan yang baik. Kita harus mencari jalan keluar." "Untunglah bahwa kita telah melihatnya lebih dahulu," bisik penunjuk jalan itu. "Marilah. Kita bergeser ke sebelah," ajak Agung Sedayu. "Kita jangan terlalu lama di sini." Beberapa saat kemudian, ketiga orang itu pun telah bergeser. Mereka kemudian berusaha melampaui tikungan. Di sebelah tikungan mereka berniat untuk turun ke jalan. Tetapi demikian mereka melewati tikungan, maka mereka terkejut. Mereka melihat sederetan gumpalan batu-batu padas di tempat-tempat yang miring.
Dengan dorongan yang tidak begitu besar, maka batu-batu padas itu akan tergelincir dan menimpa lorong di bawah. Lorong yang akan dilewati oleh iring-iringan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh dan pegunungan Sewu yang akan membawa tawanan ke Madiun. Agung Sedayu, Ki Demang Selagilang dan penunjuk jalan itu termangu-mangu sejenak. Nampaknya orang-orang yang akan mengacaukan iring-iringan itu sudah siap sepenuhnya. Mereka mengira bahwa dalam waktu dekat, bahkan menurut pembicaraan orang-orang yang berjaga-jaga itu, hari berikutnya iring-iringan itu akan lewat. Beberapa saat ketiga orang itu termangu-mangu. Tidak seorang pun yang mengawasi onggokan batu-batu padas itu. 7 orang yang bertugas itu justru berkumpul menjadi satu di tempat yang agak jauh, meskipun mereka masih dapat dilihat samar-samar dalam keremangan malam dengan mata wadak. Namun pohon-pohon perdu yang tumbuh di sana-sini, sempat mengganggu penglihatan, apalagi di malam hari. Tiba-tiba saja dalam keheningan itu, penunjuk jalan itu berdesis. Apa yang akan kita lakukan? Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Agung Sedayu berkata perlahan-lahan. Ada 2 pilihan. Kita biarkan saja persiapan mereka. Kita akan mengambil jalan lain yang meskipun agak sulit. Atau kita rusakkan persiapan mereka sekarang. Namun dengan demikian mereka menyadari bahwa kita telah mengetahui persiapan mereka di sini. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi ia bertanya. Jika kita akan lewat melalui jalan melingkar, mengikuti jalur setapak yang turun ke persawahan dan kemudian padang perdu terbuka itu, bagaimana dengan pedati-pedati itu? Kita tidak memerlukannya. Kita sudah membawa kuda-kuda beban yang akan membawa barang-barang terpenting saja. Barang-barang lain dapat kita tinggalkan. Apalagi barang-barang yang kita temukan di padepokan itu, kecuali beberapa jenis senjata yang akan kita bawa sebagai bukti kesiapan padepokan itu, di samping para tawanan, jawab Agung Sedayu. Apakah kuda-kuda beban akan dapat lewat jalan setapak itu? Nampaknya beberapa bagian jalan cukup licin, berkata Ki Demang. Tetapi kuda yang kita bawa adalah sejenis binatang pegunungan. Bukankah kita di tanah perdikan menoreh dan di pegunungan Sewu memanfaatkan kuda sebagai alat pengangkutan yang paling baik? Bertanya Agung Sedayu. Lalu, kita biarkan lembu-lembu yang ada di padepokan itu mati kelaparan? Bertanya Ki Demang. Tentu tidak. Begitu kita pergi, maka sisa-sisa kekuatan Ki Gede Kebolungit yang kebetulan saat padepokan itu kita hancurkan berada di luar, akan segera memasukinya lagi. Mereka akan membenahi padepokan mereka dan tentu saja memelihara lembu-lembu itu dengan baik, jawab Agung Sedayu. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, bagaimana jika persiapan itu kita kacaukan? Kemudian kita tetap keluar dari padepokan itu melalui jalan melingkar itu. Seandainya kita harus bertemu dengan pasukan siapapun, tempat yang terbuka itu akan memberikan banyak peluang kepada kita untuk bertempur. Sedangkan di tempat-tempat rumpil dan sulit yang juga akan kita tempuh, tidak akan memberikan keuntungan apa-apa kepada mereka. Tegasnya, kesempatan kita sama dengan kesempatan mereka, karena mereka pun akan mengalami kesulitan untuk bertempur di tempat yang rumpil itu. Di jalan melingkar itu mereka tidak dapat memilih tempat seperti sepotong jalan di sebelah itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kesempatan untuk membuat perhitungan yang cermat memang terlalu sempit. Namun Agung Sedayu masih juga berdesis. Bagaimana dengan tawanan kita? Sebaiknya kita mengikat tangan tawanan kita untuk menghambat kemungkinan buruk yang dapat terjadi di perjalanan. Jika kita melalui tempat terbuka itu, apakah mereka dengan tangan terikat akan dapat melewati daerah rumpil meskipun sempit itu? Tentu dapat, jawab penunjuk jalan. Mereka sudah menguasai medan. Mereka tahu pasti tanah yang mereka injak. Karena itu, kita tidak perlu merisaukan mereka jika kita akan menempuh jalan itu. Apalagi dengan tangan terikat. Tanpa tangan pun mereka akan dapat melaluinya. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berdesis. Bagaimana dengan persiapan ini? Apakah kita akan mengacaukannya? Kita akan membiarkan saja. Dengan demikian mereka menganggap bahwa kita tidak mengetahui persiapan mereka. Mereka akan tetap menunggu kita di sini. Sementara itu, kita akan memilih jalan yang lain meskipun harus meninggalkan pedati-pedati, peralatan dan lembu-lembu itu. Harganya tidak seberapa dibanding dengan keselamatan jiwa para pengawal, berkata Agung Sedayu. Ki Demang berpikir sejenak. Namun kemudian ia pun telah mengangguk-angguk. Katanya, baiklah.
Aku setuju. Mudah-mudahan Ki Gede juga setuju, meskipun nampaknya keadaan Ki Gede belum pulih kembali. Bagaimana jika kita membawa tandu, bertanya Ki Demang. Akan dapat diatasi, jawab penunjuk jalan. Bukankah kita tadi juga tidak terlalu mengalami kesulitan di jalan yang rumpil itu? Ki Demang mengangguk-angguk. Ki Demang sendiri memang tidak mengalami kesulitan sama sekali. Namun sebagian kecil dari jalan yang akan mereka lalui itu memang memerlukan perhatian khusus. Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu dan kedua orang yang lain telah meninggalkan tempat itu. Beberapa puluh patok dari tempat itu mereka turun ke jalan, dan kemudian dengan hati-hati mereka berjalan menyusuri jalan yang meskipun turun naik, namun tidak terlalu sulit untuk dilalui. Bahkan memungkinkan untuk dilewati oleh pedati. Agung Sedayu yang berada di paling depan masih saja selalu berhati-hati. Semakin dekat dengan padepokan, ia harus lebih memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Rasa-rasanya padepokan mereka pun tentu mendapat pengamatan dari orang-orang Ki Gede Kebolungit. Namun dalam pada itu, langit pun menjadi semakin cerah. Cahaya fajar telah naik. Kita harus lebih berhati-hati, berkata Agung Sedayu. Namun ketajaman penglihatannya dan ketajaman pendengarannya akan memungkinkannya untuk melihat mereka. Sebenarnya lah, ketika mereka mendekati padepokan maka Agung Sedayu telah melihat dengan kekuatan ilmu Sabta Pandulu, dua orang berada di atas batu-batu padas agak jauh dari padepokan itu. Agaknya mereka memang sedang mengawasi padepokan itu. Agung Sedayu, Ki Demang dan penunjuk jalan itu pun telah berusaha bersembunyi di balik pohon-pohon perdu. Mereka bergerak dengan sangat berhati-hati, bergeser dari balik gerumbul yang satu ke balik gerumbul yang lain. Semakin lama semakin dekat dengan padepokan, sehingga akhirnya, mereka berada di bayangan dinding padepokan. Dengan demikian, maka ketiga orang itu tidak perlu lagi bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul perdu. Mereka langsung menuju ke pintu gerbang dan mengetuknya dari luar dengan isyarat tertentu yang sudah disepakati. Sejenak kemudian, maka pintu gerbang yang sudah diperbaiki meskipun hanya untuk sementara itu telah dibuka. Agung Sedayu, Ki Demang dan penunjuk jalan itu telah hilang ke balik pintu gerbang ketika pintu itu kemudian ditutup kembali. "Dari mana kau sepagi ini?" bertanya petugas pintu gerbang. Agung Sedayu hanya tersenyum saja. Sambil menepuk bahu penjaga itu, ia berkata, "Hati-hati. Ada dua orang mengawasi padepokan ini, meskipun di kejauhan." Para petugas itu termangu-mangu sejenak. Namun pemimpin dari mereka yang bertugas itu menyahut, "Terima kasih. Kami akan berbuat sebaik-baiknya." Demikianlah, matahari yang kemudian terbit telah mulai meluncurkan sinarnya ke dedaunan. Embun yang dingin mulai terhisap dari ujung dedaunan. Agung Sedayu, Ki Demang dan penunjuk jalan itu langsung pergi ke bangunan induk padepokan itu untuk menghadap Ki Gede, yang agaknya sudah bangun. Ki Gede memang sudah berada di pendapa. Ia nampak sudah lebih baik dari sebelumnya. Wajahnya sudah tidak lagi kepucat-pucatan. Bahkan tubuhnya nampak segar. Ketika Ki Gede melihat ketiga orang itu masih dalam keadaan kusut, maka Ki Gede pun telah mempersilahkan mereka naik ke pendapa sambil bertanya, "Dari mana kalian datang sepagi ini?" Agung Sedayu, Ki Demang dan penunjuk jalan itu pun kemudian telah melaporkan perjalanan mereka melihat-lihat kemungkinan untuk kembali ke Madiun. Ki Gede memperhatikan laporan Agung Sedayu, Ki Demang dan penunjuk jalan itu dengan seksama. Setiap yang mereka katakan telah diperhatikan dan dibayangkan oleh Ki Gede menoreh di angan-angannya. Jalan yang rumpil dan miring. Kemudian lorong sempit, tanah persawahan yang bersusun, dan padang perdu yang terbuka. Dibayangkan pula jalan yang lebih lebar, naik turun dibatasi oleh tanah miring berbatu padas dan tebing yang rendah. Pasukan yang menunggu di celah-celah batu padas dan di bawah tebing yang rendah itu. Sementara itu, beberapa orang berada di sisi yang miring itu dengan bongkahan-bongkahan batu padas yang siap diluncurkan, menimpa sepasukan pengawal yang sedang menggiring tawanan menyusuri jalan yang sulit di bawahnya karena tanah yang tidak rata. Pedati-pedati yang merayap seperti siput. Sekali-sekali rodanya terperosok, sehingga beberapa orang harus membantu mendorongnya. Agung Sedayu, Ki Demang Selagilang dan penunjuk jalan itu berhasil memberikan gambaran yang tepat kepada Ki Gede menoreh tentang dua jalur yang dapat mereka tempuh. "Kami tidak mengganggu persiapan mereka Ki Gede," berkata Agung Sedayu. "Dengan demikian maka Ki Gede Kebolungit tidak mengetahui bahwa kita sudah melihat persiapan mereka untuk menghadang perjalanan kita.
Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia bertanya. Apakah kalian telah mendapatkan keputusan, jalan manakah yang lebih baik kita tempuh dalam perjalanan kembali ke Madiun? Agung Sedayu menjawab. Kami belum dapat mengambil keputusan Ki Gede. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Gede. Aku mengerti. Tetapi bukankah kalian dapat memberikan pertimbangan kepadaku, sebaiknya kita menempuh jalan yang mana, sahut Ki Gede. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ki Gede, menurut pertimbangan kami, sebaiknya kita menempuh jalan yang pertama. Kita akan melalui jalan yang rumit, tetapi hanya sedikit. Kemudian kita akan sampai ke daerah persawahan dan padang perdu yang terbuka. Di tempat itu, kita akan mendapat kesempatan yang sama dengan lawan jika mereka datang menyerang. Meskipun di daerah persawahan sekalipun, yang tanahnya bersusun. Tetapi kita tidak akan terjebak di satu bagian jalan yang seakan-akan dapat dipotong di kedua ujungnya oleh dua buah tikungan, sementara sisi-sisi jalan membatasi gerak pasukan kita. Sisi yang miring berbatu-batu padas dan di sisi lain tebing, yang meskipun rendah tetapi cukup curam. Namun di jalan yang pertama kita tidak akan dapat membawa pedati-pedati yang ditarik lembu. Tetapi kita dapat mempergunakan kuda-kuda beban untuk membawa barang-barang terpenting kita. Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Sejenak ia berpikir, namun kemudian katanya. Aku sependapat dengan jalan pikiranmu. Kita akan menempuh jalur jalan pertama. Tetapi usahakan agar para tawanan dapat melewati daerah yang rumpil itu dalam keadaan mereka sebagai tawanan. Kemudian bagaimana dengan mereka yang terluka parah sehingga tidak dapat berjalan sendiri? Apakah mungkin orang-orang yang membawa tandu dapat lewat? Ya Ki Gede, jawab Agung Sedayu. Ketika kami melihat-lihat tempat itu, maka kami berpendapat bahwa orang-orang yang membawa tandu akan dapat lewat meskipun agak sulit. Tetapi tidak akan terlalu berbahaya. Baiklah, berkata Ki Gede. Yang penting adalah bahwa kita tidak akan terjebak dalam kesulitan tanpa dapat berbuat apa-apa. Jika kita disergap di sepotong jalan yang mampu disumbat di kedua ujung pangkalnya, maka kita akan tidak berdaya menyaksikan kawan-kawan kita dibantai oleh lawan, termasuk para tawanan kita yang akan dipersenjatai. Ya Ki Gede. Sementara itu di jalan yang lain, kita akan mendapat kesempatan yang sama dengan orang-orang yang akan menyergap kita, sahut Agung Sedayu. Apapun yang terjadi, bahkan seandainya seluruh pasukan kita hancur sekalipun, asal kita mendapat kesempatan untuk mengadakan perlawanan dan mampu berbuat sebagaimana lawan melakukannya. Berbeda dengan jika kita harus berlari-larian dan mencari perlindungan jika gumpalan-gumpalan batu padas menimpa kepala kita, gumam Ki Gede. Dengan demikian, maka sudah jelas bagi Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang, apa yang harus mereka lakukan. Persiapan serta pengarahan bagi mereka yang akan membenahi barang-barang yang akan mereka bawa. Tetapi Agung Sedayu dan Ki Demang sependapat bahwa mereka harus mengaburkan perhitungan lawan dengan mempersiapkan pedati-pedati yang seakan-akan mereka bawa ke Madiun. Orang-orang yang mengawasi padepokan ini harus mendapatkan kesimpulan yang keliru, berkata Agung Sedayu. Dengan keputusan itu, maka segala persiapan dilakukan. Tetapi orang-orang yang ada di padepokan itu sendiri masih belum tahu jalan manakah yang akan mereka pilih dengan pasti di saat terakhir, meskipun mereka dapat menduga-duga justru karena persiapan yang mereka lakukan, sesuai dengan pengarahan para pemimpinnya. Ki Gede menoreh setelah berbicara dengan Ki Demang Selagilang dan Agung Sedayu, telah memutuskan untuk meninggalkan padepokan itu 2 hari kemudian. Waktu yang ditentukan oleh Ki Gede menoreh memang batas yang memungkinkan. Lebih dari 2 hari lagi, maka pasukan pengawal di padepokan itu akan mengalami kekurangan perbekalan. Meskipun masih ada beberapa jenis tanaman yang dapat mereka ambil, namun perbekalan yang ada sudah tidak memenuhi syarat lagi. Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang telah membuat rencana yang lebih terperinci dari penarikan pasukan itu untuk kembali ke Madiun dengan membawa para tawanan. Meskipun mereka tidak berhasil menangkap Ki Gede Kebolungit, namun tugas mereka untuk menghancurkan kekuatan yang akan dapat membahayakan Madiun telah dapat mereka selesaikan dengan baik. Sesuai dengan perintah Ki Gede menoreh, maka pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh dan Pegunungan Sewu akan meninggalkan padepokan itu menjelang fajar 2 hari lagi. Mereka akan menempuh jalan yang diharapkan tidak diduga oleh Ki Gede Kebolungit. Ki Gede menoreh memang berusaha untuk menghindari pertempuran, lebih-lebih lagi jebakan, di saat mereka kembali ke Madiun. Korban telah cukup banyak.
Namun jika saat-saat pasukan Ki Gede Kebolungit dengan bantuan gerombolan yang manapun juga mengganggu perjalanan mereka, maka sudah tentu pasukan Tanah Perdikan menoreh dan Pegunungan Sewu tidak akan mengelak. Di sisa hari sebelum mereka berangkat, maka segala persiapan telah dilakukan. Beberapa perlengkapan yang tidak diperlukan telah dimasukkan ke dalam pedati yang tidak akan mereka bawa. Agung Sedayu yang memiliki jangkauan pandangan dan pendengaran yang sangat jauh, mengetahui bahwa dua orang telah berusaha melihat persiapan pasukan pengawal itu. Namun Agung Sedayu dengan sengaja membiarkan mereka. Mereka tentu memperhitungkan bahwa pasukan itu akan tetap menempuh jalan yang mereka persiapkan sebagai jebakan itu, jika mereka melihat pedati-pedati pun telah dikemasi. Sebenarnya lah Ki Gede Kebolungit sama sekali tidak menduga bahwa pasukan pengawal yang menduduki padepokannya akan mengambil jalan lain. Ki Gede Kebolungit bahkan telah memerintahkan untuk menambah batu-batu padas yang siap untuk diluncurkan. Ketika malam tiba, maka Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang telah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat sebanyak-banyaknya. Kecuali yang bertugas, sejak senja lewat, semuanya harus tidur. Besok mereka akan menempuh perjalanan panjang yang mungkin akan memerlukan tenaga yang sangat besar. Sedangkan yang bertugas pun harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat, jika pengganti mereka sudah siap. Sementara itu Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang bersama penunjuk jalan itu telah sekali lagi melihat jalan yang akan mereka lewati besok. Ternyata tidak ada tanda-tanda yang akan dapat menyulitkan perjalanan mereka, sehingga mereka tidak perlu merubah rencana perjalanan mereka. Lewat tengah malam Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang serta penunjuk jalan itu telah berada di padepokan. Mereka pun memerlukan mempergunakan waktu yang ada untuk beristirahat. Gelagah Putih yang sempat mendekati Agung Sedayu mendapat banyak keterangan tentang jalan yang akan mereka lalui besok. "Sekarang beristirahatlah," berkata Agung Sedayu kemudian. "Aku pun akan beristirahat pula. Besok kita akan menempuh perjalanan yang berat." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia pun kemudian telah pergi ke bangunan induk padepokan itu dan tidur di ruang depan di dalam bangunan induk itu. Beberapa pengawal bertugas menjaga bangunan induk itu dengan ketat di luar. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Apalagi di bangunan induk itu beristirahat Ki Gede Menoreh, yang meskipun sudah baik, tetapi tentu belum pulih kembali. Ternyata malam itu tidak terjadi sesuatu. Di dini hari, padepokan itu telah menjadi sibuk. Para pengawal yang akan menempuh perjalanan harus makan dan minum secukupnya. Bahkan para petugas telah berusaha untuk membawa makanan yang telah masak untuk bekal di perjalanan. Ketika semuanya sudah siap, maka Agung Sedayu berusaha untuk menghilangkan jejak. Bersama beberapa orang ia melihat-lihat keadaan di sekeliling padepokan. Ternyata Agung Sedayu sempat mengusir dua orang pengawas yang dikirim oleh Ki Gede Kebolungit. Namun nampaknya kedua orang itu sudah merasa puas dengan pengamatannya. Mereka menganggap bahwa pasukan pengawal di padepokan itu akan segera meninggalkan padepokan melalui jalan yang telah mereka persiapkan untuk menjebak iring-iringan itu. Beberapa pedati agaknya memang sudah terisi penuh dengan barang-barang yang mereka duga akan dibawa serta ke Madiun. Tetapi ketika pasukan itu kemudian berangkat, maka pedati-pedati itu ternyata tidak dibawa. Sebelum fajar, maka iring-iringan yang panjang telah meninggalkan padepokan itu. Pasukan pengawal Tanah Perdikan dan Pegunungan Sewu berjalan di antara para tawanan yang saling menyekat. Dengan terpaksa sekali, maka para tawanan yang dianggap berbahaya memang harus diikat tangannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka pun mendapat pengawalan khusus dan dipisahkan dari kawan-kawannya yang dianggap sudah kehilangan keberanian sama sekali untuk berbuat sesuatu. Namun Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang telah memperingatkan kepada para pengawal bahwa kemungkinan buruk akan dapat terjadi di perjalanan. Jika sekelompok orang dengan serta menyergap mereka dan sempat memberikan senjata kepada para tawanan, maka keadaannya akan berbahaya. Sementara itu Ki Demang Selagilang dan Agung Sedayu telah membagi pasukannya menjadi dua bagian. Sebagian ialah pasukan yang dipersiapkan untuk menghadapi setiap serangan dari siapapun juga. Sedang yang lain harus dengan cepat menguasai para tawanan apabila mereka sempat menjadi liar. Demikianlah, pasukan yang khusus dipersiapkan telah berjalan di paling depan. Kemudian berjalan para pengawal yang bersenjata jarak jauh. Mereka membawa busur dan anak panah dalam endong yang tergantung di lambung. Baru kemudian para pengawal yang dalam kelompok-kelompok kecil siap bergerak kemanapun.
Di belakang mereka berjalan para tawanan yang setiap kali diseling dengan para pengawal. Namun demikian, di sebelah-menyebelah iring-iringan itu juga berjalan para pengawal yang siap menghadapi segala kemungkinan. Di ujung belakang, maka para pengawal dari Pegunungan Sewu telah membagi diri pula. Di ujung paling belakang adalah para pengawal dari Pegunungan Sewu yang bersenjata jarak jauh. Mereka tidak saja membawa busur dan anak panah, tetapi ada di antara mereka yang bersenjata bandil. Di tengah-tengah iring-iringan itu, para petugas di bagian perlengkapan dan perbekalan berjalan dengan mengiringi kuda-kuda beban mereka. Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang yang telah melihat jalan yang akan mereka tempuh sebelumnya, sebenarnya hanya merasa cemas saat iring-iringan itu berjalan di daerah yang sulit dan rumpil. Jalan yang sempit dan miring. Turun naik dan bahkan agak licin. Karena itu, ketika iring-iringan itu mendekati tempat itu, Agung Sedayu telah membawa pasukan khusus mendahului seluruh iring-iringan itu dan langsung dipimpinnya sendiri. Gelagah Putih yang akan menyertainya telah diperintahkannya untuk selalu dekat dengan Ki Gede Menoreh. Dengan kelompok kecilnya, Agung Sedayu mendahului meniti bagian jalan yang sempit itu pada saat matahari mulai naik. Tanah mulai dihangatkan oleh cahaya matahari pagi, sehingga embun pun mulai menguap ke udara. Pasukan kecil itu merayap perlahan-lahan. Para pengawal di dalam kelompok kecil itu berloncatan di antara bebatuan. Kemudian bagaikan meniti titian yang sempit. Mereka kemudian berjalan di atas tanah miring yang memang agak licin. Ternyata lintasan yang tidak terlalu panjang itu harus ditempuh untuk waktu-waktu yang tidak terlalu panjang itu harus ditempuh untuk waktu yang agak lama, sehingga Agung Sedayu kemudian dapat membayangkan bahwa iring-iringan yang panjang, yang diantaranya terdapat beberapa orang tawanan yang terikat tangannya itu, memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika kelompok kecil itu kemudian telah melampaui jalan yang rumpil itu, maka barulah dengan hati-hati iring-iringan yang panjang itu mulai memasuki lintasan yang sulit itu. Namun para pengawal yang sudah terlatih itu seorang demi seorang telah melampaui lintasan yang sulit itu, bahkan beberapa orang yang membawa tandu untuk mengusung kawan-kawan mereka yang terluka pun lewat pula. Demikian pula para tawanan, bahkan yang tangannya terikat. Agung Sedayu dan kelompoknya telah berjaga-jaga dengan hati-hati. Kelompok itu telah mengawasi lingkungan itu dengan saksama. Jika Ki Gede Kebolungit mengetahui bahwa pasukan pengawal telah memilih jalan itu, maka daerah yang paling lemah adalah daerah yang sedang dilalui itu. Namun meskipun lambat, akhirnya iring-iringan itu berhasil dengan selamat melalui lintasan yang sempit dan rumpil itu. Yang terakhir melintas adalah sekelompok pasukan Pegunungan Sewu yang paling terampil. Demikian orang terakhir lewat, maka setiap hati pun menjadi lapang. Kuda-kuda beban yang ada di dalam iring-iringan itu pun sempat melintas dengan selamat. Namun ternyata lintasan yang pendek itu dilalui sampai saatnya matahari mendekati puncaknya. Panasnya sudah terasa menyengat kulit. Ki Gede pun kemudian telah memberikan aba-aba agar iring-iringan itu kemudian meneruskan perjalanan. Yang ada di depan mereka adalah padang perdu dan tanah persawahan yang bersusun dengan baik. Kemudian padang perdu pula yang terbuka. Meskipun tanah itu tidak rata, tetapi pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu tidak akan dapat dijebak oleh lawan. Demikian pula untuk seterusnya. Mereka tidak akan melewati jalan yang di kedua sisinya dibatasi oleh dinding yang miring serta tebing yang rendah. Jika mereka kemudian memasuki jalan yang agak sempit, namun di sebelah-menyebelah jalan itu adalah tanah yang juga terbuka, meskipun berbatu-batu padas dan penuh dengan gerumbul-gerumbul perdu. Dengan demikian maka pasukan itu akan dapat bertempur pada arena yang luas dan tidak tersumbat di ujung-ujungnya, jika potongan iring-iringan itu mendapat sergapan dari lambung. Namun ketika iring-iringan itu mulai dengan perjalanan, maka dua orang pengawas yang dikirim oleh Ki Gede Kebolungit dan Wira Bledek telah mendapat firasat buruk. Ketika matahari naik semakin tinggi, keduanya tidak segera melihat iring-iringan pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu lewat lorong di hadapan mereka. Karena itu, maka kedua orang itu telah memberanikan diri mendekati padepokan yang telah diduduki oleh pasukan Mataram itu. Ternyata keduanya terkejut bukan buatan. Mereka menemukan padepokan itu telah kosong. Tetapi mereka mendapatkan pedati-pedati yang penuh dengan muatan serta lembu-lembu yang siap dipasang masih ada di padepokan itu. Gila orang-orang Mataram, geram kedua orang itu. Mereka tentu mencari jalan lain. Kawannya menggeretakkan giginya. Katanya dengan nada berat. Kita lihat jejaknya.
Kedua orang itu pun kemudian bergerak cepat, melihat jejak para pengawal yang meninggalkan padepokan itu. Ternyata dugaan mereka tepat. Iring-iringan yang telah meninggalkan padepokan itu telah memilih jalan yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Kita harus segera memberikan laporan, desis seorang di antara mereka. Ya. Kita harus memberikan laporan, sahut yang lain. Tetapi kita akan terlambat. Pasukan itu tentu sudah menjadi terlalu jauh, berkata orang yang pertama. Tidak. Kita masih mempunyai kesempatan. Mereka akan terlambat di lintasan sempit yang rumpil. Iring-iringan yang harus membawa tawanan dengan tangan terikat serta orang-orang yang harus dibawa dengan tandu itu tentu memerlukan waktu yang lama untuk melawan lintasan itu, sahut yang lain. Orang yang pertama mengangguk-angguk. Katanya, jika kita berjalan cepat, mungkin masih ada waktu. Tetapi semuanya tergantung kepada Wirabledek. Apakah Wirabledek bersedia menyergap pasukan Mataram itu di tempat yang terbuka, sehingga pasukan itu akan mempunyai kesempatan yang luas untuk membela diri? Tetapi di iring-iringan itu terdapat sepasukan tawanan yang akan bangkit untuk bergerak dari dalam. Mereka akan berbuat sesuatu. Kita hanya menyalakan api. Setelah itu biarlah api itu berkobar, membakar pasukan Mataram seberapapun yang dapat dicapai. Jika kemudian para tawanan itu tumpas, Ki Gede Kebolungit tidak peduli. Orang yang pertama mengangguk-angguk pula. Dengan mantap ia pun berkata, marilah. Kita harus bergerak lebih cepat dari pasukan yang telah meninggalkan padepokan ini. Demikianlah kedua orang itu telah berlari-lari menempuh jalan yang turun naik dan berbelok-belok. Nafas mereka pun menjadi terengah-engah, sementara itu keduanya masih juga berdebar-debar karena keduanya mungkin saja dianggap bersalah. Ki Gede Kebolungit yang bersembunyi di balik sebuah gerumbul yang agak lebat bersama Wirabledek segera mendapat laporan tentang kedatangan kedua orang itu. Suruh orang itu kemari, perintah Ki Gede Kebolungit. Kedua orang yang nafasnya hampir putus itu pun segera menghadap. Dengan kalimat yang patah-patah keduanya melaporkan apa yang dilihatnya. Keduanya juga memberitahukan bahwa keduanya telah datang ke padepokan yang sudah kosong, pedati-pedati yang sudah siap berangkat serta penuh dengan alat-alat. Lembu yang siap untuk dipasang. Namun yang ternyata masih tetap berada di padepokan. Kemudian mereka telah mencoba untuk melihat jejak dari iring-iringan pasukan itu. Akhirnya mereka memastikan bahwa iring-iringan itu tidak akan mengambil jalan yang sudah mereka siapkan dengan berbagai macam jebakan itu. Gila, geram Ki Gede Kebolungit. Apakah kau berkata sebenarnya? Ya Ki Gede, kami berdua telah meyakini, sahut salah seorang dari mereka. Ki Gede Kebolungit benar-benar tertipu. Dengan suara bergetar ia bertanya. Jadi mereka membenahi pedati-pedati itu? Ya Ki Gede. Seakan-akan pedati-pedati itu memang akan mereka bawa keluar dari padepokan itu. Jika demikian, memang tidak ada jalan lain selain jalan ini, desis seorang yang lain. Kemarahan Ki Gede Kebolungit bagaikan meledak di dadanya. Dengan geram ia berteriak. Apakah kita masih mempunyai waktu untuk memotong perjalanan mereka? Masih Ki Gede. Tetapi tidak di titik yang paling lemah. Agaknya mereka telah melewati lintasan pendek, namun yang rumit itu, jawab salah seorang dari keduanya. Aku tidak peduli dimanapun. Ki Gede Kebolungit masih berteriak. Pokoknya kita harus membakar perasaan para tawanan agar mereka menjadi gila dan bertempur membabi buta melawan para pengawal yang menjaganya. Biar saja mereka mati sampai orang terakhir. Tetapi dalam benturan kekerasan itu tentu ada orang-orang tanah perdikan menoreh dan pegunungan Sewu yang akan mati. Jadi, apakah Ki Gede menghendaki agar kita menghadang mereka? Bertanya Wirabledek. Aku sudah mengatakannya. Kenapa kau masih bertanya? Ki Gede Kebolungit masih berteriak. Ki Wirabledek yang sudah mengenal tabiat Ki Gede Kebolungit tidak bertanya lagi. Ia pun segera meneriakkan aba-aba yang disambut oleh para pemimpin kelompoknya. Sejenak kemudian beberapa orang telah berkumpul untuk mendengarkan perintah Ki Gede Kebolungit. Saat itu juga mereka harus membawa pasukan mereka ke tempat yang belum mereka persiapkan sebelumnya. Mereka akan turun ke jalan ini pula beberapa ratus patok dari tempat itu, berkata Ki Gede Kebolungit. Tempat itu adalah tempat yang paling lemah yang dapat kita capai, karena mereka tentu sudah melewati lintasan sempit yang sulit itu. Apakah kita harus pergi ke titik potong yang beberapa ratus patok dari sini itu? Bertanya seorang pemimpin kelompok. Ya. Sasaran kalian tetap
berusaha memberi kesempatan kepada para tawanan untuk bertempur. Setelah itu, terserah kepada kalian. Apakah kalian akan menyingkir atau ikut membantai orang-orang Mataram itu, berkata Ki Gede Kebolungit. Demikianlah maka pasukan kecil itu dengan tergesa-gesa telah meninggalkan tempat itu. Beberapa orang yang merasa kecewa telah mendorong gumpalan-gumpalan batu padas sehingga berguling turun dengan suara gemuruh menimpa jalan di bawah dinding padas yang miring itu. Tetapi batu-batu itu sama sekali tidak menimpa seorang pun, karena pasukan yang mereka tunggu ternyata tidak akan melewati jalan itu. Sejenak kemudian dengan tergesa-gesa pasukan itu telah menuju ke titik temu antara lorong sempit di padang terbuka dengan jalan yang dipergunakan oleh pasukan kecil itu. Satu-satunya tempat yang paling baik untuk menyergap. Jika kita datang lebih dahulu, kita dapat berusaha untuk bersembunyi dan dengan tiba-tiba menyergap mereka, berkata Ki Gede Kebolungit. Wira Bledek tidak menyahut. Tetapi tempat itu bukan tempat sempit seperti jalan yang mereka lalui. Tempat itu adalah tempat yang terbuka, meskipun berbatu-batu padas. Pertempuran akan dapat terjadi pada garis perang yang panjang sehingga pasukan pengawal akan dapat bergerak leluasa. Tetapi jika Wira Bledek berhasil menyergap dengan tiba-tiba sehingga mencapai para tawanan, maka api yang mereka nyalakan itu akan berkobar dan membakar pasukan pengawal yang membawa para tawanan itu. Beberapa saat kemudian, maka Wira Bledek dan Ki Gede Kebolungit telah mendekati sasaran yang mereka tuju. Karena itu, maka Wira Bledek pun telah memberikan isyarat agar iring-iringan itu berhenti sejenak untuk melihat keadaan. Aku akan mendahului, Ki Gede, berkata Wira Bledek. Baik. Hati-hati. Orang-orang Mataram itu ternyata adalah iblis-iblis yang licik. Sahut Ki Gede Kebolungit. Wira Bledek dan beberapa orang terpercaya telah mendahului untuk melihat apakah iring-iringan dari padepokan itu telah lewat. Menurut perhitungan Wira Bledek, maka mereka akan datang mendahuluinya, karena iring-iringan pasukan dari padepokan itu harus berjalan melingkar, sehingga jaraknya akan menjadi jauh lebih panjang. Ternyata perhitungan Wira Bledek itu benar. Mereka belum melihat jejak iring-iringan yang lewat. Sehingga karena itu, maka Wira Bledek telah memerintahkan dua orangnya untuk menghubungi Ki Gede. Tetapi waktu mereka terlalu sempit. Dengan demikian, maka dua orang pengikut Wira Bledek itu dengan cepat telah menghubungi Ki Gede Kebolungit, agar seluruh iring-iringan itu maju dengan segera. Bersambung ke bab 370. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.